Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ya, baik-baik saja bukan? Ya, itu yang menjadi doa dan harapan Ibu. Kalian semuanya dalam keadaan yang sehat, yang baik, dan selalu bersukacita, selalu bergembira. Kita akan belajar pelajaran agama hari ini. Ibu Guru akan menjelaskan materi pembelajarannya, dan kalian menyimaknya dengan baik supaya kalian bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu jelaskan. Sebelumnya, yuk mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan bisa memberikan pengertian hikmat kepada kita. Angkat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati pelajaran agama hari ini. Berikan kami hikmat, kepintaran, agar kami dapat mengerti pelajaran ini dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sudah siap semuanya untuk belajar hari ini? Ya, siap ya. Disiapkan bukunya, disiapkan Alkitabnya. Ya, dengarkan baik-baik. Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran kita tentang apa itu dosa. Ya, minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian. Ya, ada beberapa pertanyaan ya tentang pengertian dosa menurut kalian itu apa. Dan juga ya ada yang sudah menjawab dengan benar, tapi juga ada yang memang harus ada perbaiki. Ya, nah kita akan belajar hari ini bersama-sama. Ibu Guru akan menjelaskan pengertian dosa itu apa sih? Nah, ini akan kita lihat bersama-sama. Pengertian dosa ya ada di dalam buku paket, dijelaskan ya. Ada beberapa kata atau beberapa istilah dalam Perjanjian Lama itu menjelaskan pengertian dosa itu kata dalam bahasa Ibrani, karena Alkitab kita bahasa aslinya untuk Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani ya. Nah, ada contoh, ada beberapa kata dari bahasa Ibrani ini, tapi Bu Guru akan menjelaskan diantaranya dua, yaitu kata ya, dan saga. Jadi dosa itu dalam bahasa Ibrani-nya kata, artinya dosa itu tidak mengenai sasaran atau meleset. Jadi tidak mengenai sasaran. Kalau kita main panah-panahan, mungkin anak-anak tahu ya, kita main panah-panahan, kita busurnya itu kita lepaskan, biasanya di depannya itu ada satu titik pusat ya. Ketika anak panah itu tepat di titik pusatnya itu berarti mengenai sasarannya. Tetapi ketika meleset ya, ketika tidak di dalam titik pusatnya itu artinya anak panahnya itu meleset. Nah, itu tidak tepat sasaran. Itu dosa ya, dari kata-kata bahasa Ibrani. Kemudian contoh yang lain adalah sagak. Sagak itu artinya kesalahan atau penyimpangan. Ya, itu pengertian dosa dalam bahasa Ibrani. Ya, nanti anak-anak bisa lain kata-kata yang lainnya ada di dalam buku, sudah disampaikan. Kemudian Ibu Guru juga akan menjelaskan dalam bahasa Yunaninya ya, dalam Perjanjian Baru itu ada kata yang dipakai hamartia. Hamartia itu artinya luncas, tidak tepat sasaran, sama seperti tadi kata ya. Dan juga ada kata planao. Planao itu artinya perbuatan menyimpang atau perbuatan yang tercela. Nah, itu pengertian dosa. Jadi dari kata-kata ini ya, kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan dosa adalah perbuatan yang menentang. Menentang apa? Menentang akan kehendak Allah. Atau bisa juga disebut perbuatan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dengan rencana Allah, dengan firman Tuhan. Jadi segala bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itulah yang disebut dengan dosa. Ya, contohnya mencuri. Apakah firman Tuhan mengajarkan untuk kita mencuri? Kan tidak. Ya, firman Tuhan katakan dalam ke-10 hukum Taurat, jangan mencuri. Nah, berarti kalau mencuri
tidak sesuai dengan firman, itu berarti namanya dosa. Terus juga menghormati orang tua, itu yang firman Tuhan ajarkan, hukum Taurat yang ke-5. Ketika kita tidak menghormati orang tua, berarti kita sudah melakukan dosa. Ya, pintar ya. Jadi itu dosa. Dosa itu adalah perbuatan yang menentang kehendak Allah. Ya. Jadi dosa itu keadaan, ya, satu perbuatan yang kita lakukan. Sekali lagi Ibu ingatkan, tidak sesuai dengan firman Allah atau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, itu dosa. Jadi sekarang kita sudah mengerti tentang pengertian dosa itu apa. Ya, kita sudah bisa mencari tahu, oh ini sesuai dengan firman atau tidak. Kalau tidak sesuai, berarti itu disebutnya perbuatan dosa. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan, berarti perbuatannya perbuatan yang baik, bukan perbuatan dosa. Ya, nah sekarang kita akan melihat dari mana sih asalnya dosa itu, milik siapa sih dosa itu? Ya, tentu saja dosa ini adalah bukan berasal dari manusia. Asalnya itu, dosa itu asalnya adalah dari iblis. Ya, karena Tuhan menciptakan manusia itu benar. Manusia diciptakan dulu waktu kalian kelas 4, masih ingat kita belajar tentang penciptaan manusia. Manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Manusia dibentuk dengan tangan Allah sendiri. Manusia diberikan hikmat, diberikan akal budi. Makanya manusia menjadi ciptaan yang paling mulia, yang paling berharga dibandingkan ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi pada awalnya manusia itu adalah manusia yang bersih karena diciptakan serupa dengan gambar Allah. Makanya dosa itu bukan dari manusia, tetapi berasal dari si iblis. Ya, dosa itu ada ya di dalam dunia, miliknya iblis. Ada seorang malaikat Tuhan yang bernama Lucifer, yang pada akhirnya Lucifer ini dia memberontak kepada Allah. Memberontak kepada Allah, dan Allah mengeluarkan dari tempat kemuliaan Allah, membuang Lucifer ini ya dari surga. Karena apa? Karena dia melawan Allah. Nah, inilah iblis ya. Lucifer ini iblis ya, si pemilik dosa. Nah, kita sebagai anak-anak Allah, kita tentu saja tidak mau ya menjadi pengikutnya iblis. Oleh karena itu, kita harus belajar belajar berusaha untuk tidak melakukan segala perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, iblis itu paling senang kalau ada anak yang berontak kepada orang tuanya. Iblis itu paling senang kalau ada anak yang suka berkelahi, suka berantem sama temannya. Iblis yang senang. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus senang nggak? Pasti tidak. Kenapa? Karena bukan itu yang Yesus ajarkan. Kalau iblis justru senang. Nah, sekarang kita yang memilih mana yang harus kita pilih. Melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan atau melakukan perbuatan yang disenangi oleh iblis. Pilihan ada pada kita masing-masing. Ya, kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, kita tentu saja melakukan segala perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, selanjutnya, nah kalau tadi kita pengertian dosa sudah. Dosa adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah atau yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian dosa itu berasal dari mana? Iblis. Ya, iblis pemilik dosa ini. Kita jangan mau jadi pengikut iblis dan jangan mau digoda oleh iblis. Seperti Adam dan Hawa pada saat diciptakan, ditempatkan di Taman Eden. Iblis menyerupai ular, berusaha membujuk, ya, memutarbalikkan firman kepada Hawa. Dia berdialog sampai akhirnya Hawa terpengaruh dengan bujukan iblis, sehingga Hawa, Adam yang tadinya tidak berdosa menjadi berdosa. Iya, nah itu ya, yang iblis lakukan. Jadi dosa itu berasal dari iblis. Nah, sekarang kita belajar akan melanjutkan lagi ya. Kenapa sekarang manusia menjadi manusia yang berdosa?
Yang tadi Ibu katakan bahwa manusia pertama Adam dan Hawa pada awalnya tidak berdosa ketika dia diciptakan oleh Allah. Tapi menjadi berdosa setelah Adam dan Hawa menuruti apa yang iblis inginkan. Ya, jadi ada yang namanya ketidaktaatan. Ketidaktaatan terhadap firman Tuhan. Jadi manusia pertama pada saat itu dia lebih taat kepada iblis, lebih taat kepada apa yang disampaikan oleh iblis yang menyerupai ular pada saat itu. Dan sejak saat itulah, sejak manusia tidak taat kepada firman, ya manusia digoda oleh iblis dan manusia terbawa oleh godaan iblis itu, maka manusia menjadi berdosa. Ya, jadi dosa ini ya awalnya adalah dari sebuah ketidaktaatan. Ketidaktaatan. Jadi bukan sebuah kebenaran. Ya dosa itu. Nah, kalau kita mau hidup benar, kita mau tidak tinggal di dalam dosa, kita harus taat. Harus taat. Ya. Nah, sekarang kenapa kita harus taat kepada Allah? Kenapa kita harus meninggalkan yang namanya dosa itu? Kenapa kita harus menjauhkan yang namanya dosa itu? Jangan kita tinggal di dalam dosa. Jangan kita melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Alasannya adalah karena dosa membuat kita terpisah. Dari siapa? Dari Allah. Dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau hidup kita sering kali melakukan perbuatan dosa, maka ya kita akan terpisah dari Allah, jauh dari Allah. Dan ketika kita jauh dari Allah, jauh dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka hidup kita tidak akan memperoleh ketenangan, tidak akan memperoleh yang namanya kedamaian, seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa. Ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Dia sembunyi, dia takut, karena dia tahu dia sudah berdosa. Hatinya tidak tenang, hidupnya tidak tenang. Sebelumnya dia hidup berdamai dengan Allah, tapi setelah Adam dan Hawa melakukan perbuatan dosa, jatuh dalam dosa, maka hidupnya tidak lagi tenang. Ya, dan contoh yang lainnya adalah Kain. Ya, minggu lalu juga Ibu sudah berikan tugas kepada kalian. Kisah tentang Kain dan adiknya yang bernama pintar, Habel. Ya, Kain dan Habel ini adalah anak dari Adam dan Hawa. Di antara Kain dan Habel, siapa yang melakukan perbuatan dosa? Kain. Ya, betul? Ya, Kain. Perbuatan dosa apa yang dilakukan oleh Kain? Ya, dia membunuh adiknya Habel. Kok tega ya? Kenapa Kain bisa membunuh Habel? Kok bisa ya Kain membunuh Habel? Habel itu kan adiknya. Kenapa ya? Ya, kalian sudah membaca kan ceritanya? Kain melakukan itu karena Kain merasa iri hati. Iri hati itu sama dengan cemburu, ya, jealous. Kain merasa bahwa persembahannya itu tidak diterima oleh Allah. Makanya dia menjadi iri, dan iri hatinya membuat hatinya itu menjadi marah. Dan ketika kemarahan menguasai hatinya, siapa yang senang? Iblis tentu saja. Padahal firman Tuhan katakan, mengapa engkau menjadi marah? Hati-hati, iblis sudah mengintai. Itu yang Tuhan sudah ingatkan kepada Kain. Tetapi Kain tidak mengingat, tidak mengindahkan, tidak mempedulikan firman Tuhan yang datang kepadanya. Akhirnya dia membiarkan hatinya itu dikuasai oleh amarah, dikuasai oleh iri hati, sehingga dia melakukan perbuatan dosa itu. Dia rela membunuh adiknya. Tapi kita melihat bagaimana kehidupan Kain selanjutnya setelah dia membunuh adiknya. Firman Tuhan katakan dia harus menjadi seorang pengembara, pindah ke suatu tempat-tempat yang lain, dan juga tanah yang dihasilkan, yang dia kerjakan tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Itu yang Allah berikan. Jadi ada ketidakketenangan dalam hidupnya,
ada ketidakdamaian di dalam hidupnya bagi orang-orang yang masih hidup dalam perbuatan-perbuatan dosanya. Ya, enak nggak hidup dengan kesusahan, hidup dengan kesulitan, hidup dengan hatinya ini nggak tenang, hatinya penuh dengan kegalauan. Ya, anak sekarang bilang galau gitu ya. Mau hidup seperti itu? Kalau ibu guru nggak mau. Ibu guru pengen hidup kita ini menjalani kehidupan dengan tenang, dengan damai, dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan kita melakukan perbuatan dosa atau jangan tinggal di dalam dosa. Ya, karena dosa akan memisahkan kita dari Allah, akan menjauhkan kita dari Allah. Tentu saja kita tidak mau hidup kita jauh dari Allah. Ibu mau hidup ibu selalu dekat dengan Allah. Dan ibu yakin dan percaya kalian pun, ya, anak-anak ibu mau hidupnya selalu dekat dengan Allah. Oleh karena itu, ya, kita harus tinggal di dalam firman itu. Kita harus tinggalkan dosa, jangan mau dibujuk oleh iblis. Ya, oke, ini pelajaran kita hari ini, ya. Jadi ketika kita sudah menjadi miliknya Allah, jangan lagi kita mau diperbudak oleh dosa. Jangan lagi kita mau diperbudak oleh iblis. Iblis akan senang kalau kita melawan firman, kita melawan Allah. Tapi mari kita lawan iblis. Justru kalahkan iblis, ya. Dengan apa? Dengan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah mengetahui tentang apa itu dosa. Kita sudah bisa membedakan perbuatan dosa itu yang bagaimana. Ya, maka sekarang kalian harus mulai memperhatikan setiap apa yang kalian lakukan. Ya, ini berdosakah atau tidak? Dan kita harus ingat, perbuatan dosa menjauhkan kita dari Allah. Ya, jangan sampai kita hidupnya jauh dari Allah. Tapi mari kita mau senantiasa dekat dengan Allah. Ya. Oke, itu saja penjelasan dari Ibu Guru. Ibu harapkan pembelajaran hari ini dapat kalian mengerti, dapat kalian pahami, ya, bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita tidak tinggal di dalam dosa itu, ya. Melalui perkataan kita, ucapan kita, biasakan perkatakan ucapan-ucapan yang baik yang menjadi berkat. Melalui sikap kita, ya, perbuatan, pokoknya seluruh kehidupan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jika sekiranya ada yang tidak kalian mengerti, tidak kalian pahami, boleh bertanya kepada orang tua ataupun bertanya kepada ibu guru, ya, melalui nomor telepon yang sudah ibu guru berikan. Ya, ini pelajaran kita hari ini tentang pengertian apa itu dosa. Dan jangan lupa nanti kalian kerjakan soal latihannya, ya, yang ada di dalam buku paket. Halaman yang ke-6, kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan teliti supaya dapat hasil yang baik. Dan kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan ada ulangan harian, ya, dari bab yang pertama ini. Jadi kalian persiapkan belajar dengan baik supaya nanti bisa mendapatkan nilai yang baik. Ya. Oke, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati belajar kami hari ini. Dan biarlah Tuhan, apa yang sudah kami terima dapat kami mengerti dan dapat kami ingat. Kami mau belajar untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau hidup di dalam dosa, karena dosa menjauhkan kami dari Engkau, ya Allah. Oleh karena itu, berkati kami untuk kami tetap menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar. Semangat terus. Dah.